Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden Tama dengan NIM 2010-2029. Hari saya akan membahas tentang fase 3, yaitu strategi penyelesaian backtracking. Dalam fase ini yang dibahas adalah yang pertama, cara penyelesaian melalui coding grafis yang sesuai dengan rancangan yang dilakukan, koreksi pada algoritma yang telah dijelaskan pada fase sebelumnya. Dalam pembuatan peta, yang pertama adalah pembuatan peta. Dalam pembuatan peta permainan ini, algoritma yang digunakan adalah backtracking. Langkah-langkah meliputi pembuatan matriks dengan elemen awalnya sebagai dinding, inisialisasi posisi garis merah dan garis hijau, serta pemanggilan fungsi generate mesh untuk menciptakan jalur yang terhubung antara kedua droid. Selanjutnya, fungsi move droid digunakan untuk memindahkan droid merah dengan memperbarui posisi dan memeriksa apakah droid merah telah menangkap droid hijau. Fungsi move green droid digunakan untuk menggerakkan droid hijau secara acak dan memeriksa apakah droid hijau telah menangkap droid merah. Selama proses permainan, tampilan peta diperbarui dengan fungsi panel repaint. Selanjutnya adalah pembuatan peta. Logika pembuatan peta. Yang pertama, inisialisasi ukuran peta dengan jumlah baris dan kolom yang ditentukan. Buat matriks ukuran row kali column yang mempresentasikan peta. Setiap elemen matriks awalnya dibuat dengan nilai 1 dan diangkat di dinding. Buat 2 untuk droid mewakili droid merah dan droid hijau, dan tentukan posisi awal mereka. Panggil fungsi generate mesh untuk membuat jalur terhubung antara droid merah dan droid hijau menggunakan algoritma backtracking. Dalam fungsi generate mesh, atur elemen pada posisi awal droid merah untuk menjadi 0 untuk mendanai jalur. Gunakan rekursif dan algoritma backtracking untuk mengunjungi sel-sel tetangga secara acak dan membangun jalur dengan mengubah elemen matriks menjadi 0 atau jalur dan menghapus dinding yang terhubung. Setelah selesai membangun jalur, perbarui tampilan peta dengan memanggil panel repaint. Saat droid merah bergerak, gunakan fungsi move red droid untuk memeriksa validitas angka berdasarkan batasan peta dan dinding. Jika langkah valid, perbarui posisi droid merah dan periksa apakah droid merah telah menangkap droid hijau. Jika droid merah belum menangkap droid hijau, panggil fungsi move green droid untuk memindahkan droid hijau secara acak. Periksa apakah droid hijau telah menangkap droid merah. Selama proses permainan, jika salah satu droid menangkap droid lawan, tampilkan pesan peringatan pengganti pemanggilan fungsi reset game untuk mengulang permainan dengan peta baru. Pada fungsi reset game, panggil generate mesh untuk membuat peta baru, atur posisi droid merah dan droid hijau ke posisi awal, dan fokuskan panel pada permainan. Peta akan terus diperbarui dan peta berlanjut hingga salah satu droid menangkap droid lawan atau pemain mengeklik tombol reset untuk mengulangi permainan. Berikut adalah source code peta, bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah strategi penyelesaian backtracking. Strategi penyelesaian backtracking digunakan dalam penyelesaian yang digunakan dalam algoritma backtracking pada peta ini mengimplementasikan pendekatan deep first search atau DFS. Backtracking adalah teknik yang digunakan untuk mencari solusi masalah dengan secara sistematis mengeksplorasi semua kemungkinan solusi pada setiap langkah. Pada setiap langkah, algoritma mencoba sebuah pilihan dan kemudian secara rekursif mengeksplorasi semua pilihan yang mungkin dari titik itu. Jika sebuah pilihan mengarah
pada solusi yang valid, algoritma akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, algoritma akan mundur backtrack ke langkah sebelumnya dan mencoba pilihan lainnya. Dalam implementasi backtracking pada peta ini digunakan pendekatan deep versus atau DVS, di mana algoritma akan secara rekursif menjelajahi seluruh kemungkinan jalur dengan menggunakan langkah ke sel hingga yang valid. Jika suatu langkah tidak valid, algoritma akan melakukan backtrack pada langkah sebelumnya dan mencoba pilihan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan DVS, algoritma akan secara mendalam mengeksplorasi jalur-jalur potensial sebelum kembali ke langkah sebelumnya. Logika program dot merah. Program dot merah memanggil fungsi DVS dengan parameter posisi saat ini dari dot merah. Dalam fungsi DVS, program akan memeriksa apakah dot merah telah menemukan dot hijau. Posisi dot merah sama dengan posisi dot hijau. Jika iya, program akan menghentikan proses dan menampilkan pesan red droid capture green droid game over. Jika dot merah belum menemukan dot hijau, program akan memeriksa kemungkinan gerakan yang akan dapat dilakukan dalam posisi ini. Program akan mencoba bergerak ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri secara berurutan. Untuk setiap gerakan, program akan memeriksa apakah gerakan tersebut valid. Validitas gerakan tergantung pada beberapa faktor, seperti pada saat sel tujuan berada dalam batas peta, tidak terisi tembok, nilai 1, dan jumlah dan belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jika gerakan valid, program akan memperoleh posisi dot merah dan memanggil kembali fungsi DVS dengan posisi baru. Jika gerakan tidak valid, program akan mencoba gerakan berikutnya. Jika semua gerakan telah dicoba dan tidak ada gerakan yang valid, program akan kembali ke posisi sebelumnya, backtrack, dan mencoba gerakan lainnya. Proses ini akan terus berlanjut sampai dot merah menemukan dot hijau atau tidak ada lagi kemungkinan gerakan yang dapat dilakukan. Jika dot merah tidak berhasil menemukan dot hijau, program akan menampilkan pesan game over. Berikut adalah source code untuk dot merah. Logika program dot hijau. Berikut adalah logika program dot hijau. Inisialisasi posisi awal dot hijau. Memperoleh posisi dot hijau secara acak dengan memilih salah satu dari 4 arah yang mungkin dari kanan, atas, kanan, bawah, kiri. Periksa apakah posisi baru adalah posisi yang valid dalam matriks dan tidak bertabrakan dengan tembok atau dot merah. Jika posisi valid, perbarui posisi dot hijau ke posisi baru tersebut. Periksa apakah dot hijau telah menangkap dot merah dan dengan membandingkan posisi dot merah posisi mereka. Jika dot hijau telah menangkap dot merah, tampilkan pesan green droid capture droid game over dan akhir permainan. Secara ulangi langkah 2 dan 6 hingga 6 secara berulang untuk membuat dot hijau secara terus-menerus dalam permainan. Dengan demikian, logika program untuk dot hijau adalah melakukan pergerakan acak secara terus-menerus dan memeriksa dan mengangkat posisi, serta memeriksa apakah dot merah telah tertangkap. Berikut adalah source code dot hijau. Selanjutnya kita akan masuk pada demo. Di sini saya coba sekalian dengan merefresh petanya. Dot merah menggunakan algoritma deep versus untuk mencari dot hijau. Dia akan mencari di seluruh ruangan untuk pertama kali. Nah, pada saat ini seharusnya dot merah telah tertangkap, dot hijau telah tertangkap oleh dot merah, tetapi dot hijau masih bisa bergerak. Sepertinya saya ada masalah pada source code dot hijau dan source code dot merah.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.